Selamat datang, Mystikus Channel. Aku tidak pernah berhenti untuk berdiri, karena cintamu. Di tempat di mana akal kebingungan. Syair Abul Hasan An-Nuri. Syekh Muhammad Effendi Al-Yaraghi. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Ia adalah seorang imam yang saleh dan dihormati oleh setiap orang. Ia mengeluarkan khazanah ilmu dengan adabnya yang tinggi. Perkataannya merupakan pedoman bagi perjalanan sang salik. Cahaya ilmu surgawi bersinar dari keningnya. Ia gagah berani dalam pertempurannya melawan penjajahan Rusia pada masanya. Ia mempunyai kesalehan sejati dan iman yang sangat murni. Ia tawaduk terhadap semua orang. Tanda-tanda kesempurnaan ada padanya, egonya ada pada kendalinya. Ia menganjurkan orang-orang untuk mengikuti tarekat Naqsyabandi dan mendukungnya, baik dengan lisan, perbuatan, dan dalam hati mereka. Ia bagaikan sebuah taman mawar di mana lebah akan mengumpulkan nektar dan menghasilkan madu terbaik. Orang-orang berlari ke gerbangnya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dalam dirinya terdapat tanda sebuah keramat dalam mengetahui rahasia-rahasia hati para pengikutnya, dan dalam menunjukkan jalan bagi mereka untuk mencapai makom yang sempurna dari cinta ilahi. Ia adalah seorang sufi besar, seorang arif yang terpandang di seluruh negeri yang mengelilingi Dagestan. Ketenarannya tersebar hingga ke Turki, Persia, dan di seluruh negeri di Arab. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan. Ia mempelajari ilmu lahir dan batin. Ia adalah seorang ulama Quran dan hadis, dan ia menguasai ilmu fikih. Ia juga menguasai ilmu kimia, astronomi, dan logika. Ia merupakan rujukan bagi setiap ilmu. Ia melatih murid-muridnya yang jumlahnya ribuan. Di siang hari ia mengajari mereka strategi militer untuk menghadapi Rusia, dan di malam hari ia mengajari mereka spiritualitas. Ia sangat jarang tidur, seringkali hanya tidur tidak lebih dari 2 jam sehari. Makanannya seringkali hanya air, dan pakaiannya hanya satu-satunya jubah wolnya. Ia sangat terkenal di seluruh Dagestan. Ia hidup di zaman seorang tiran terkenal, Shah Shammus, Gubernur Dagestan. Ia dilahirkan di desa Kural, di Shirwan, Dagestan pada hari Selasa, 2 Zulkoidah 1191 Hijriah. 1777 Masehi. Ia bertubuh tinggi, berkulit kuning langsat, janggutnya putih dan matanya hijau. Suaranya lembut. Perkataannya. Ia pernah berkata, jika para pecinta dari Al-Ahad berbicara mengenai cinta mereka terhadapnya, dari apa yang mereka gambarkan, setiap pecinta akan mati. Seorang murid tidak menginginkan apa-apa untuk dirinya kecuali apa yang Allah kehendaki baginya, dan ia tidak memerlukan apa-apa dari alam semesta, kecuali Robnya. Jika seorang murid setelah 5 hari berpuasa kemudian berkata, "Aku lapar," ia tidak cocok berada di tarekat kita. Depresi dalam hati berasal dari 3 penyakit, kehilangan harmoni dengan alam, menjaga kebiasaan yang bertentangan dengan sunnah, dan berkumpul bersama orang-orang yang korup atau fasad. Ketika hati putus asa dalam memvisualisasikan zat Allah, dia mengirimkan sifat-sifatnya kepadanya yang membuat hati itu menjadi tenang, diam dan menjadi gembira. Melihat adalah untuk mata. Menyaksikan, musyahadah, adalah dari hati. Penyingkapan, kasyaf, adalah untuk rahasia-rahasia, asror, dari penglihatan. Kapankah Allah menjadi tidak ridho terhadap hambanya? Yaitu ketika hambanya merasa jengkel dengan lamanya berlangsungnya majelis zikir. Jika cintanya untuk Allah adalah benar, maka itu akan seperti sekejap mata. Kematian menyangkal kebahagiaan bagi orang yang mencintai kehidupan duniawi. Allah tidak akan mengangkat orang yang mencintai uang. Cinta seorang mukmin merupakan pelita di dalam hatinya. Islam adalah menyerahkan hatimu kepada Tuhanmu dan tidak menyakiti orang lain. Sebagai tanda ketawadukannya, ia pernah berkata, jika ada pengumuman di masjid, orang yang korup atau fasad dipersilakan keluar, aku akan menjadi orang pertama yang pergi. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan hatinya, Allah akan mengirimkan hati semua hambanya kepadanya. Aku melihat karya Allah di dalam manusia, tetapi gagasan palsu mereka sendiri membuat mereka buta dari penglihatan ini, dan aku mendengar zikir dan tasbih yang tak pernah berhenti dalam diri mereka, tetapi telinga mereka tuli terhadapnya. Tidak semua orang dapat memakai pakaian dari wol. Untuk memakainya diperlukan kemurnian hati. Barang siapa yang memakai pakaian wol dengan tawaduk, Allah akan mengangkatnya dan cahaya bersinar di dalam hatinya. Barang siapa yang memakainya dengan takabur dan sombong,
Allah akan menghinakannya. Ia mempunyai kebiasaan untuk menempatkan murid-muridnya untuk berkholwat secara bertahap. Murid senior yang telah melakukan banyak kholwat akan ditempatkan dalam kholwat yang sangat intens dalam ruangan khusus di bawah tanah. Ia menerima pria dan wanita yang datang untuk meminta nasihatnya, dan ia mempunyai murid pria dan wanita yang ditempatkan di dalam kholwat, masing-masing dalam kholwat yang terpisah. Seorang ulama yang iri dengan ketenaran Syekh Yaraghi berniat untuk menghancurkan reputasinya. Ia mendatangi Gubernur Dagestan, Syah Syamus, dan mengatakan bahwa Syekh Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu, telah membaurkan pria dan wanita. Ulama itu berkata kepada gubernur, orang itu telah menghancurkan syariah, padahal Syekh Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu, dikenal sangat ketat dalam mempertahankan syariah dan sunnah. Ulama itu berusaha untuk meyakinkan gubernur agar ia memasukkannya ke dalam penjara. Gubernur lalu mengirimkan utusannya untuk menyampaikan surat kepada Syekh Muhammad Effendi Al-Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu. Syekh membaca surat itu dan ia mengatakan kepada utusan itu, "Tunggu. Aku akan mengirimkan hadiah untuk gubernur dengan syarat jangan dibuka sampai aku datang ke sana." Ia masuk ke dalam kamarnya, lalu keluar dengan membawa sebuah kotak yang diberikannya kepada utusan itu. Gubernur menerima kotak itu dan ia merasa ngeri ketika terpikir untuk membukanya. Saat sidang Sayyidina Muhammad Effendi Al-Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu, datang dengan seluruh muridnya. Ketika ia masuk, gubernur berdiri. Orang-orang yang melihatnya berdiri tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi, karena ia tidak biasa berdiri untuk menghormati seseorang. Syekh berkata, "Bukalah kotak itu." Ia membuka kotak itu dan mendapati sepucuk surat di dalamnya. Di bawah kotak itu terdapat arang yang menyala. Di bawahnya ada sehelai kain, sama sekali tidak terpengaruh dengan arang itu. Dan di bawah kain itu terdapat bubuk mesiu. Ia berkata, "Bacalah surat itu." Gubernur membuka surat itu dan membacanya dengan suara lantang, kepada gubernur. "Meskipun tuduhan terhadap kami adalah tidak benar, namun demikian kami bertanya, dapatkah orang yang menjaga sebuah kotak penuh arang yang menyala yang diletakkan di atas bubuk mesiu selama 1 minggu? Saat itu gubernur mulai gemetar. Syekh berkata kepadanya, "Jangan gemetar. Lanjutkan membacanya." Gubernur melanjutkan, di mana di bawahnya terdapat bubuk mesiu selama 1 minggu tanpa terjadi ledakan atau sesuatu yang membahayakan. Apakah ia tidak sanggup menjaga murid-muridnya, pria dan wanita, dari ledakan akibat nafsu mereka? Suatu ketika ada seorang wanita yang membawa putranya kepada Syekh. Anak itu berusia 4 bulan. Syekh memanggil anak itu dan yang membuat orang-orang heran adalah bahwa anak itu berjalan mendatanginya. Syekh berkata kepada anak itu, "Ikutilah kata-kataku," dan Syekh membaca surat Al-Ikhlas diikuti oleh anak itu. Lalu Syekh berkata, "Sekarang, bacalah sendiri," dan anak itu membacanya sendiri. Orang yang menceritakan peristiwa itu mengatakan, "Aku melihat anak itu 30 tahun kemudian, dan ia menunjukkan kecerdasannya seperti yang pernah ia perlihatkan di hadapan Syekh." Perjuangannya. Leslie Blanch menyatakan di dalam bukunya, The Sabres of Paradise, bahwa Syekh Muhammad Effendi Al-Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu, merupakan Syekh dari Imam Syamil anak Syabandi, Qodasaulahu sirruhu. Selama perangnya melawan Rusia, ia memberi arahan berupa taktik dan strategi, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Jamaluddin Al-Gumuki Al-Husaini, Qodasaulahu sirruhu, setelahnya. Dalam bab 34, Gamar mengatakan mengenai Syekh, di dalam bukunya, Muslim Resistance to the Shah. Sementara kilatan sangkur Rusia berusaha menghadang dari semua sisi, pengaruh Mullah Muhammad Al-Yaraghi terus berkembang dengan mantap dari tahun ke tahun. Tanpa wujud dan bentuk tertentu, ajarannya disampaikan dengan pasti dan dilakukan secara diam-diam melewati pagar baja yang kaku, bagaikan bayangan kapal menembus batu karang yang menghadang, atau seperti api yang membakar lumut di rawa-rawa yang terus merambat karena angin. Kedua kekuatan tersebut, baik moral maupun material, bergerak dalam lingkaran konsentris dengan arah berlawanan, dengan kecepatan yang sama, dan hanya ketika percikan kebebasan terakhir seolah-olah jatuh terinjak-injak oleh tentara Sard di Dagestan Tengah, api yang suci siap membara dan menyinari tanah, Dagestan, di setiap penjuru, bahkan sampai perbatasan terluarnya. Sumber-sumber Rusia sepakat menyatakan bahwa Muhammad Al-Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu, dan murid-muridnya dari sejak awal selalu mengobarkan semangat jihad melawan Rusia. Hal ini tidaklah mengejutkan. Terlebih lagi, peranan para taifah sufi, khususnya tarekat Naqsyabandiyah, dalam pergerakan jihad di dunia Islam telah ditekankan. Karena, pengaruh dari khotbah Muhammad Al-Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu. Perhatian utama dari Muhammad Al-Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu, dan murid-muridnya adalah membangun dan menegakkan syariah dan menghilangkan adat istiadat,
yang tidak sesuai dengan syariah, yang masih bertahan. Syekh berbicara kepada para penduduk yang tinggal di pegunungan di Dagestan, kalian bukanlah Muslim atau Kristen atau pagan, penyembah berhala. Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, seorang Muslim sejati adalah orang yang mematuhi Quran dan menyebarkan syariahku. Siapa yang mengikuti perintahku akan berdiri lebih tinggi daripada seluruh aulia sebelumku. Bersumpahlah wahai manusia, untuk menghentikan semua kebiasaan burukmu dan hindari perbuatan dosa. Isilah waktumu siang dan malam di dalam masjid. Berdoalah kepada Allah dengan penuh semangat. Menangislah dan mintalah pengampunan kepadanya. Syekh Yaragi, Qodasaulahu sirruhu, sering memprediksi masa depan murid-muridnya dan prediksinya selalu menjadi kenyataan. Ketika penyandang tunanetra dan orang yang cacat datang kepadanya dan ia berdoa untuk mereka, mereka dapat disembuhkan. Jika orang miskin datang dan ia berdoa untuknya, mereka akan menjadi kaya. Ia wafat pada hari Rabu, 17 Muharram 1265 Hijriah. 1848 Masehi. Ia memberi otoritas kepada penerusnya, Sayyid Jamaluddin Al-Gumuki Al-Husaini, Qodasaulahu sirruhu, untuk melanjutkan sebagai mursid tarekat, dengan rahasia yang telah diberikan oleh syekh mereka, Sayyidina Ismail Asyirwani, Qodasaulahu sirruhu, dan sebagaimana yang telah diperintahkan olehnya. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.